bisa kita jadikan landasan sila yang pertama agar acara ini barokah, bermanfaat, dan bisa didengar oleh pemangku jabatan yaitu di istana, serta dijadikan suatu bentuk kebijakan. Dan juga kita berdoa kepada para pendiri bangsa kita, khususnya kepada Bung Karno dan Bung Hatta, dan juga para pejuang-pejuang. Mari yang beragama Islam sama-sama berdoa sama Gus, dan yang beragama lain silakan berdoa di dalam hati. Bersama-sama kita akan dalam doa Sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila Merdeka. Teman-teman sekalian, para peserta webinar, utamanya kepada para narasumber yang sangat luar biasa yang telah memaparkan daripada pemikirannya. Akan tetapi karena tema daripada webinar kita ini cukup luas, intinya adalah apa? Global etik ya, atau Indonesia etik juga. Tetapi di situ etik ada mengenai tentang RUU HIP, ancaman resapel, mengenai rangkapan jabatan BUMN. Karena luasnya daripada tema ini, sehingga tidak terfokus ya. Harapan Gus ya dari para narasumber tadi bisa memberikan suatu bentuk ya solusi daripada apa yang terjadi pada saat ini. Apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Enoch Saprudin tadi mengenai kaidah ya daripada global etik itu. Tetapi pada materi acara kita ini belum ada yang menyinggung ya. Yang terakhir Bapak siapa? Terus Diana ini bagus membicarakan tentang keadaan kondisi saat ini. Ya mungkin di sini ada juga Bang Jerry tadi yang sudah menyampaikan juga. Di sini Gus akan mengambil salah satu aja di sini ya, karena ini cukup luas sekali judulnya mengenai RUU HIP. Bicara global etik sama Indonesia etik. Etik itu berarti maknanya etika kan begitu ya. Nah di sini bagaimana kita kembali kepada bukan global etik yang Gus ambil ya, seperti Bang Enoch tadi, tapi Gus lebih kepada etika Indonesia. Etika Indonesia ini adalah apa? Yaitu Pancasila. Yang mana Pancasila ini menjadi way of life kita, menjadi dasar negara, dan menjadi suatu bentuk refleksi daripada kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah di sini bagaimana di saat pandemi COVID-19 semacam ini, seperti yang dikatakan oleh Bung Nova tadi, hendaklah utamakan bagaimana yaitu kita dapat mencegah agar pandemi COVID-19 ini tidak menjalar kepada semua rakyat Indonesia kan begitu ya. Karena sampai detik ini obat belum ditemukan. Justru yang banyak daripada apa? Para elit politik kita bikin gaduh. Salah satu bikin gaduhnya yaitu membentuk RUU HIP kan begitu. RUU HIP ini kan sebenarnya diharapkan membuat payung hukum yang lebih kuat, bukan hanya untuk bukan hanya kekuatan Kepres saja di dalam memperkuat BPIP. Nah ini kok melebar kemana-mana sehingga terjadi pro kontra. Di saat pandemi semacam ini karena pro kontra, akhirnya apa? Banyak demo di sana sini. Lah kalau orang sudah demo, sudah susah bicara mengenai social distance, susah bicara mengenai kedisiplinan di dalam pencegahan pandemi COVID-19 yang sifatnya masih new normal, belum normal kan begitu. Justru kita miris setiap hari melihat yang ada di TV ya, lebih dari 1000, kemarin tuh 1800, sebelumnya 1300 positif penambahan daripada COVID-19 ini. Yang kita takutkan apabila para menteri-menteri Presiden Jokowi ini tidak kompak ya. Nah, terjadi gelombang yang kedua yang lebih dahsyat daripada gelombang pertama. Sementara keadaan kondisi ekonomi kita sudah megap-megap ya, sudah megap-megap.
Kalau sampai diberlakukan PSBB lagi karena naiknya kurva yang terus-menerus, apa jadinya bangsa kita? Maka PHK ada di mana-mana. Maka dari itu, hentikan terlebih dahulu RUU HIP ini, ya. Untuk payung hukum BPIP cukuplah seperti ide yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah. Bikin aja payung hukum undang-undang tentang penguatan BPIP. Sudah, nggak usah melebar. Terus kedua, mengenai rangkap jabatan mengenai krisis keuangan, ini mungkin bukan istilahnya faknya Gus ya, karena bukan orang ekonom, Gus orang kebangsaan. Mengenai rangkap jabatan BUMN, rangkap jabatan di dalam BUMN ini penting sekali kita bicara global etik sama Indonesia etik. Indonesia etik kita, etika utama bangsa ini diambil daripada saripati agama-agama yang mana dihimpun jadilah Pancasila. Di dalam Pancasila kita, fucur ghayatul aqsa utamanya yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sementara di sini banyak kita lihat ya, kita memilih Presiden Jokowi tanpa ada yang membayar, berjibaku. Periode pertama kita lihat begitu hebat ya, begitu juga periode kedua. Tujuannya tidak ada lain supaya Presiden Jokowi yang baik ini, menteri-menterinya, sosoknya, orangnya, bentuk kerjanya seperti Presiden Jokowi. Nah, sementara banyak kita lihat ya, khususnya di BUMN itu banyak rangkap jabatan. Nah, ada yang bilang, kan nggak ada aturan yang istilahnya dilarang, Gus, kan begitu. Kalau Gus boleh pinjam istilah dalam Al-Quran, kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakan, hai Muhammad, apakah beda mengerti? Jelas beda. Nah, ini Gus pinjam istilah. Apa bedanya dengan konsepsi Pak Jokowi yang mana konsepsi utama yaitu adanya revolusi mental dan juga nawacita dengan yang tanpa nawacita. Nah, kalau rangkap jabatan ini seorang jenderal jadi komisaris, sudah menteri jadi komisaris, wakil menteri jadi komisaris, staf presiden, staf jubir presiden, dan juga apa? Staf menteri. Nah, apakah menjadi staf menteri, menjadi jubir presiden, menjadi apa? Seorang jenderal baik TNI maupun Polri itu nggak dapat apa upah, nggak dapat gajian, nggak dapat bayaran dari negara. Kok harus rangkap-rangkap? Nah, kalau bicara rangkap-rangkap ini, satu, di mana keadilan? Ya, di mana Indonesian etiknya kan? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Masih banyak anak-anak bangsa ini yang pandai, yang punya dedikasi, yang bisa memegang dan memajukan BUMN itu. Kenapa? BUMN yang ada justru seakan-akan dibuat banjakan. Seperti presiden-presiden sebelumnya, seperti Orde Baru, hanya dibuat bagi-bagi kue jabatan sehingga BUMN kita nggak pernah untung. Kenapa? Hanya dipasang orang-orang yang dianggap berjasa. Oke lah, karena BUMN itu badan usaha milik negara, sehingga orang-orang yang memegang negara ini yang harus istilahnya turut serta bertanggung jawab. Oke, itu bagus melalui relawan dan sebagainya, tapi tidak harus rangkap jabatan dong kan gitu. Masih banyak anak bangsa ini yang belum dapat jabatan dan juga berjasa kepada pemenangan Presiden Jokowi kan gitu. Kenapa yang ini sudah dapat jabatan masih rangkap lagi? Nah, ini menghilangkan daripada Indonesian etik kita. Kita bicara mengenai etik di sini. Etika Indonesia adalah Pancasila. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu tentang ancaman resapel kabinet. Ancaman resapel kabinet, waktu Presiden Jokowi meletup marah, saya salah satu orang yang cukup senang. Kenapa senang? Karena melihat susunan kabinet atau orang-orang di kabinet Presiden Jokowi yang pertama dengan yang kedua, Gus katakan jauh. Masih lebih bagus, masih lebih hebat daripada orang-orang di kabinet Presiden Jokowi yang pertama. Orang-orang Presiden Jokowi kabinet kedua ini waktu dipasang, Gus harap cemas.
Karena di sana banyak kelompok-kelompok yang istilahnya titipan partai-partai atau demi kekuatan kepentingan politik, bahkan rival daripada politik juga dimasukkan di dalam kabinet demi apa? Menghilangkan rasa atau gontok-gontokan antara kadrun, antara kampret dengan cebong kan gitu. Itu tidak ada masalah, asal dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kita cukup bangga, cukup salut dengan Presiden Jokowi. Tetapi menteri-menterinya ini tidak bisa mengikuti ritme daripada Presiden Jokowi. Apalagi terjadi pandemi COVID-19 saat itu. Nah, di sini dibutuhkan kerja ekstraordinari, yaitu kerja yang super, kerja yang lebih, kerja keras. Tetapi hanya dihitung jari saja menteri-menterinya Presiden Jokowi ini yang turut serta berjuang seperti Presiden Jokowi. Dan juga bicara mengenai reshuffle kabinet, Pak Jokowi ini orang Solo, sudah marah-marah begitu ya. Ini jelas ada sesuatu kan begitu ya. Kang saking keselnya, saking marahnya, tidak dapat dipendam luapan daripada kemarahan ini, meletuslah, marah sampai matanya itu kayak orang Batak, matanya kayak orang Madura kan begitu ya. Marah-marah begitu ya. Tetapi akhirnya Pak Pratikno, Sekretaris Negara, menyatakan bahwa reshuffle tidak jadi. Ya mungkin itu hanya untuk meredam. Kami selaku relawan Jokowi dan selaku rakyat Indonesia ya berharap kepada Presiden Jokowi ya. Katanya Bapak kita, Presiden kita ini tidak ada beban. Ayo Pak, ya, para menteri kabinet yang tidak becus kerjanya silakan diganti. Masih banyak anak bangsa ini yang luar biasa yang bisa bekerja. Ingat, segala sesuatu itu Pak Presiden dihitung akhirnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya pekerjaan itu dihitung di akhirnya. Yang dikatakan happy ending atau husnul khotimah di akhirnya. Gus selaku relawan Jokowi, ya. Salut dengan kinerja para menteri-menteri yang kabinet pertama. Dan kabinet kedua ini banyak yang lelet, banyak yang lamban. Kalau Pak Presiden Jokowi itu marah, pantas. Gus acungin jempol, Gus dukung kan gitu ya. Mudah-mudahan dengan marahnya Bapak Presiden ini segera berubah. Tetapi kalau tidak, ya jangan takut Pak. Rakyat bersama Bapak Presiden Jokowi. Reshuffle saja, ganti saja yang kurang becus ya. Menteri-menteri ini yang tidak bisa berbuat atau kurang bisa berbuat mengikuti ritme gaya Presiden Jokowi. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Inilah gaya saya orang Madura, meletup-letup tapi hati saya lembut ya. Mudah-mudahan acara ini didengar oleh istana sehingga reshuffle kabinet kalau memang itu diperlukan harus dilakukan ya, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, demi terwujudnya Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih dari kami. Allah Akbar, mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini diskusi webinar yang sangat luar biasa bicara mengenai global etik dan nasional atau Indonesia etik. Apabila manusia kembali kepada etik atau etika, maka tidak akan ada perang. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Enoch tadi, jalan wasatiyah atau cara yang tengah inilah yang terbaik. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik pekerjaannya itu adalah di tengah-tengah. Terlebih-lebih kita hidup di Indonesia yang sangat majemuk begini, dari Sabang sampai ke Merauke, ya. Itu perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, perbedaan budaya yang mana tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Maka etika itu sangat dan harus dijunjung tinggi, ya. Bagaimana kita hidup di Indonesia ini dengan etika yang sama-sama kita sepakati dan menjadi misa kongolido kita, yaitu apa? Pancasila ini harus tetap kita jaga, ya. Ya seperti yang terjadi di Cirebon ini ya sangat miris kan gitu loh, ya. Kita dari orang NU sepakat tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Jadi kemarin katakan bahwa untuk komunis no kan gitu, tidak, tapi waktu untuk khilafahnya ini kok menjadi dihentikan kan gitu loh. Ini ya kurang paham terhadap misa kongolido atau kesepakatan bersama. Dan juga kembali kepada webinar kita, tema kita, apa yang ada di sini ya.
mengenai saat pandemi, krisis keuangan, mengenai polemik RUU HIP, rangkap jabatan BUMN, ancaman resapel, semuanya akan terselesaikan apabila kita anak bangsa ini bisa memiliki pemikiran apa? Wasatiyah, atau istilah dalam webinar kita yaitu apa? Indonesia etik dan global etik. Sal domiro, kata Rasulullah. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Anda membuat RUU HIP di saat pandemik semacam ini, apalagi hanya satu tafsir sehingga menimbulkan pro kontra. Begitu juga jabatan BUMN, ya. Itu apabila kembali kepada etika, ya. Saya sudah dapat jabatan, masih rangkap sini, rangkap situ. Sementara banyak anak bangsa ini yang pintar, yang pandai, yang belum dapat tempat. Begitu juga mengenai resapel kabinet, ya. Kalau Presiden kita Pak Jokowi sudah melihat beberapa daripada menteri-menterinya tidak bisa mengikuti cara kerjanya atau lelet kan begitu. Hendaklah apabila menggunakan etika, ayo jangan dicegah-cegah lagi, jangan diancam-ancam lagi presiden ini kan gitu dengan mengadakan pertemuan beberapa parpol kan gitu, partai politik kan gitu. Semuanya kalau kita menggunakan etika di dalam politik, etika di dalam bermasyarakat, etika di dalam berbangsa dan bernegara, insya Allah ya Pancasila yang menjadikan final daripada etika seluruh rakyat Indonesia ini, goyahnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pasti dapat terwujud. Terima kasih. Salam Pancasila, merdeka.